Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Maya Maria Mustafa MBA dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilham Rifki Nurfadilah dari kelas AB 6 dengan NIM 209250133. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini project UAS mata kuliah perpajakan yang berjudul Strategi Manajemen Pajak atas Penghasilan Luar Negeri bagi freelance ilustrator berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Alasan saya memilih topik ini karena perkembangan teknologi saat ini memuat banyak pekerja kreatif Indonesia dapat memperoleh penghasilan dari luar negeri. Namun masih banyak yang belum memahami bahwa penghasilan tersebut tetap memiliki kewajiban perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin menganalisis bagaimana kewajiban pajaknya, risiko apabila tidak patuh, serta strategi yang dapat dilakukan agar tetap mematuhi aturan perpajakan secara legal. Slide ke-1. Pada slide ini dijelaskan mengapa seorang freelance ilustrator dapat dikenai pajak di Indonesia walaupun kliennya berasal dari luar negeri. Saat ini, banyak ilustrator memperoleh pekerjaan melalui platform seperti Upwork, Fiverr, Patreon, maupun Shutterstock. Pembayaran biasanya dilakukan dalam mata uang asing, misalnya dolar Amerika. Walaupun penghasilannya berasal dari luar negeri, Indonesia menganut prinsip worldwide income. Artinya, setiap wajib pajak dalam negeri wajib melaporkan seluruh penghasilannya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penelitian ini, saya menggunakan studi kasus seorang freelance ilustrator bernama Malik yang berdomisili di kota Bandung. Status perpajakannya adalah tidak kawin atau belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selain itu, omset tahunannya masih berada di bawah 4,8 miliar sehingga memenuhi syarat untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Sebelum masuk ke analisis, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pajak. Menurut Mardiasmo, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik penting. Pertama, pajak hanya boleh dipungut oleh pemerintah. Kedua, pemungutannya harus memiliki dasar hukum, sehingga tidak dilakukan secara semenang-menang. Ketiga, manfaat pajak memang tidak langsung dirasakan oleh individu yang membayar, tetapi hasilnya dapat dinikmati masyarakat melalui pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Slide 3. Pajak memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Kedua adalah fungsi mengatur, yaitu sebagai alat pemerintah dalam mengatur kondisi ekonomi maupun sosial. Ketiga adalah fungsi stabilitas, misalnya untuk membantu menjaga kestabilan perekonomian dan mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir adalah fungsi retribusi pendapatan, yaitu membantu pemerataan kesejahteraan melalui pembiayaan berbagai program pemerintah. Jadi, pajak bukan hanya menjadi kewajiban warga negara, tetapi juga menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Slide kelima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari simulasi transaksi keuangan seorang freelance ilustrator, serta berbagai peraturan perpajakan seperti UU HPP, UU KUP, dan Per 17 PJ 2015. Tahapan analisis dimulai dari mengidentifikasi jenis usaha, menentukan kode KLU yang sesuai, menghitung pajak, dan menggunakan NPPN, kemudian menganalisis risiko ketidakpatuhan dan menyusun strategi manajemen pajaknya. Slide ke-6. Pada kasus ini, Malik menggunakan fasilitas NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun, sehingga tidak diwajibkan membuat pembukuan yang rumit. Posisi freelance ilustrator termasuk dalam KLU 90130 dengan norma sebesar 50%. Artinya, pemerintah menganggap 50% dari omset digunakan sebagai biaya usaha,
Sedangkan 50% ya sisanya dianggap sebagai penghasilan bersih yang akan menjadi dasar perhitungan pajak. Menurut saya, kebijakan ini cukup membantu pekerja kreatif karena proses administrasinya menjadi lebih sederhana, namun tetap sesuai ketentuan perpajakan. Slide ketujuh. Selanjutnya, saya melakukan simulasi perhitungan pajak. Setelah omset dihitung menggunakan norma 50% dan dikurangi PTKP sebesar 54 juta rupiah, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 132.440.000. Perhitungan pajaknya menggunakan tarif progresif. 60 juta pertama dikenai tarif 5% sehingga menghasilkan pajak sebesar 3 juta rupiah. Kemudian sisa penghasilan sebesar 72.440.000 rupiah dikenai tarif 15% sehingga menghasilkan pajak sebesar 10.866.000 rupiah. Dengan demikian, total PPh terutang sebelum kredit pajak adalah 13.866.000. Namun, karena sebagian pajak sudah dipotong di luar negeri, Malik dapat memanfaatkan PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri. Setelah kredit pajak digunakan, jumlah pajak yang masih harus dibayar turun menjadi sekitar 9.103.000. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perpajakan yang legal dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar aturan. Slide ke-8. Dalam penelitian ini, saya menemukan 6 risiko utama apabila wajib pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Pertama, kesalahan menentukan kode KLU sehingga perhitungan pajaknya menjadi keliru. Kedua, kehilangan bukti potong pajak dari luar negeri sehingga tidak dapat memanfaatkan kredit pajak. Ketiga, terlambat melaporkan SPT tahunan yang dapat dikenai sanksi administrasi. Keempat, salah mengonversi mata uang asing ke rupiah sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran pajak. Kelima, terjadinya pajak berganda apabila PPh pasal 24 tidak dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah risiko pidana apabila wajib pajak dengan sengaja memberikan data yang tidak benar. Menurut saya, risiko terbesar bukan hanya membayar denda, tetapi juga hilangnya kepercayaan terhadap administrasi perpajakan wajib pajak itu sendiri. Slide ke-9. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, yaitu memastikan NPWP dan kode KLU sudah sesuai dengan jenis usaha. Kedua, menggunakan NPPN secara konsisten apabila memenuhi persyaratan. Ketiga, menyimpan seluruh bukti potong pajak ke luar negeri agar dapat memanfaatkan PPh pasal 24. Keempat, melakukan tax planning yang legal, misalnya mengatur pencatatan biaya dan waktu pengakuan pendapatan sesuai ketentuan. Kelima, meningkatkan literasi perpajakan melalui sosialisasi maupun konsultasi dengan pihak yang berkompeten. Dan terakhir, menyimpan seluruh dokumen transaksi internasional secara rapih sebagai bukti apabila diperlukan di kemudian hari. Semua strategi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan tanpa melakukan penghindaran pajak yang melanggar hukum. Slide 10 dan penutup. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa freelance ilustrator yang memperoleh penghasilan dari luar negeri tetap memiliki kewajiban membayar dan melaporkan pajak di Indonesia berdasarkan prinsip worldwide income. Melalui fasilitas NPPN dan pemanfaatan PPh pasal 24, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efisien dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut saya, perkembangan ekonomi digital harus diimbangi dengan meningkatnya kesadaran perpajakan. Kepatuhan pajak bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.